Betul. Apakah NU sebelum Gus Dur itu tidak mencerminkan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur? Memang kedua orang ini adalah sosok yang luar biasa. Jangan lupa tancap terus NU Banjarsari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul Islam. Pemirsa NU Banjarsari Channel, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam segmen diskusi tim NU Banjarsari Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena seluruh tim bisa berkumpul secara lengkap. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Kang Barok. Kang Barok, assalamualaikum Kang Barok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, sehat ya, semuanya lancar ya. Lancar. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan yang kedua seperti biasa sudah ada Kang Huda. Gimana Kang Huda? Kabarnya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan saya sendiri Muhammad Alwi sebagai host atau moderator. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi secara ringan tentang muktamar yang kemarin telah dilaksanakan oleh NU di Lampung. Dan kalau kita lihat di berita, alhamdulillahirobbilalamin, muktamar ke-34 NU di Lampung berjalan dengan sangat baik dan NU dan seluruh muktamirin telah menunjukkan memperlihatkan satu pemandangan yang luar biasa, yaitu contoh demokrasi yang selama ini kita inginkan, terutama di kalangan NU. Dan kalau kita lihat dalam muktamar itu ada sebuah pemandangan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh muktamirin. Nah, khususnya kalau kita lihat itu bahkan ditunjukkan oleh ketua terpilihnya, yaitu Gus Yahya Khalil Stakuf. Jadi Kang Barok, Kang Huda, saya mengingatkan kemarin ya bahwa dalam muktamar itu ketika Gus Yahya Khalil Stakuf dinyatakan unggul dalam perolehan suara dari Kiai Said Siroj, beliau itu secara merta-merta pada waktu itu secara langsung beliau langsung menghampiri Kiai Said dan mencium tangan beliau. Ini pemandangan kalau orang NU itu mungkin sudah luar biasa, tapi kalau bagi orang lain mungkin tidak seperti itu di organisasi lain, tapi di NU itu seperti itu. Dan bahkan kemarin ketika Gus Yahya Khalil Stakuf diminta untuk memberikan pidato pertamanya, Gus Yahya itu dalam sambutannya beliau mengatakan yang pertama adalah berterima kasih kepada orang yang selama ini menggembleng beliau, yang selama ini dalam tanda kutip mementori beliau di NU. Dan ternyata tanpa diduga, bahkan waktu itu saya kira siapa ya, ternyata beliau menyebut bahwa orang tersebut adalah Kiai Said itu sendiri. Nah, ini adalah suatu pemandangan yang menurut saya luar biasa. Kontestasi yang saya kira tadinya akan ada sedikit ketegangan, tapi ternyata malah berjalan dengan lancar dan sangat adem, sangat lancar gitu. Gimana kalau menurut Kang Huda tanggapannya mengenai hal itu? Silakan Kang Huda. Sangat luar biasa. Pandangan saya itu sangat baik dan itu sangat mencerminkan terhadap wajah NU yang hakikatnya memang luar biasa seperti itu. Luar biasa karena memang apapun kepentingan setiap kader, kepentingan dari setiap anggota organisasi itu tidak melebihi daripada akhlakul karimah. Betul. Jadi di NU itu sangat menjunjung akhlak, bukan hanya sekedar ilmu itu ya. Iya. Tapi akhlak itu dikedepankan gitu. Dan kemarin kita lihat hal itu pun dilakukan atau istilahnya dipraktekkan oleh para petinggi NU itu ya. Iya. Jadi hal yang
menjiwai NU atau yang selama ini mengikat setiap anggota di NU itu betul-betul bisa kita lihat di sana, yaitu hubungan emosional, kesamaan pemikiran, kesamaan tujuan, dan lain sebagainya yang itu mengikat NU melebihi apa yang bisa kita pahami daripada teks ADRT-nya saja ya. Karena memang bahasa tidak mewakili semua terhadap kondisi daripada pemikiran dan kejiwaan NU. Dan ini hal yang lumrah yang terjadi di NU, betul itu, dan sulit dibaca atau dipahami oleh orang-orang yang selain di NU itu ya. Iya. Dan kalau kita lihat yang luar biasa juga adalah pemandangan di mana dari sisi Kiai Said Agil Siroj. Begitu Kiai Said Agil Siroj kemudian mengetahui bahwa beliau kalah dalam perolehan suara, dan kemudian beliau secara menunjukkan begitu legowo, bahkan ketika beliau diminta untuk memberikan pidato pertamanya setelah pemilihan itu, beliau mengatakan bahwa Muktamirin telah melakukan atau menunjukkan atau telah memilih pilihan yang sangat tepat, yaitu Gus Yahya. Yang kedua, bahkan beliau selanjutnya mengatakan bahwa apapun yang terjadi ke depannya, walaupun nanti ke depannya misalkan beliau tidak masuk dalam jajaran kepengurusan PBNU, beliau akan tetap berdakwah secara konsisten, mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran. Iya. Nah, melihat ini bagaimana kalau Kang Barok melihat sikap beliau ini? Kalau saya memandangnya itu ya ini menunjukkan bahwa betapa dewasanya, betapa luar biasanya para kiai-kiai NU yang seolah mungkin bagi selain itu ya, bagi orang-orang tertentu itu terkadang kalau kalah itu merasa lebih tidak berkompeten. Tetapi kalau dalam NU ini sebenarnya antara Kiai Akil sama Gus Yahya ini bukan berarti yang menang itu Gus Yahya kemudian Kang Akil itu tidak kompeten. Toh ternyata Kang Akil itu luar biasa. Luar biasa sudah. Ya buktinya sudah dua periode beliau memimpin dan dengan sangat luar biasa, istilahnya bisa membawa NU sampai sekarang gitu kan. Ini hanya masalah masanya saja. Masa dan kesempatan seperti itu Beling ya. Iya. Dan kita bisa melihat di situ bahwa para kiai NU begitu kesatria. Begitu kesatria bahwa jabatan di NU itu hanyalah masalah tanggung jawab keorganisasian. Tetapi esensi dari keulamaan ataupun kewajiban dari masing-masing ulama di NU itu sampai kapanpun tidak akan pernah hilang. Dan marwah gerakan dan marwah dakwahnya, mau itu ketua PBNU ataupun tidak jadi ketua, saya kira tetap sama gitu ya. Tetap sama. Jadi ya kalau bagi Kang Akil saya memandang ya memang benar bagi Kang Akil itu baik itu jadi ketua maupun tidak jadi ketua, Kang Akil tetap orang NU. Dan tetap berdakwah untuk kebaikan dengan gaya NU. Dengan gaya NU yang selaras dengan visi misi NU gitu ya. Nah, berbicara mengenai visi misi NU, kemarin kalau tidak salah kemudian dalam pidato selanjutnya Gus Yahya itu menyinggung bahwa visi dari Gus Yahya nanti ke depannya adalah menghadirkan Gus Dur. Artinya beliau ingin menghadirkan kembali sosok Gus Dur mungkin dalam bentuk pemikiran Gus Dur yang beliau anggap walaupun Gus Dur sudah tiada secara fisik tidak bersama lagi kita, tapi secara pemikiran Gus Dur ini masih sangat relevan untuk diterapkan di masa sekarang. Nah, menurut panjenengan berdua ini kira-kira sebenarnya tantangan NU sendiri ke depannya yang harus dihadapi seperti apa itu? Benar Kang Barok? Di sini saya ingin menyoroti tentang yang pertama, kenapa kok
Gus Dur gitu. Oh iya. Seolah-olah ingin menghidupkan kembali Gus Dur. Pemikiran-pemikirannya Gus Dur. Ya kalau berbicara tentang Gus Dur kita perlu melihat terlebih dahulu Gus Dur itu pemikirannya seperti apa. Betul. Apakah NU sebelum Gus Dur itu tidak mencerminkan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur? Nah, ya. Gitu. Saya memandang bahwa sebenarnya dari mulai awal pendirian Nahdlatul Ulama, terus kemudian berganti estafet sehingga muncul sosok Gus Dur. Itu secara esensi NU tetap sama. Sama, ya. NU tetap sama. Tetapi di sini kita perlu menggarisbawahi periodisasi ketika eranya Gus Dur. Jadi Gus Dur ini perannya sangat luar biasa pada waktu itu, pada masanya. Pada masanya sangat luar biasa. Karena ya kita perlu menyadari ya, ketika sebelum Gus Dur itu aktif dalam keorganisasian NU ataupun sebelum menjabat di ketua PBNU, ya. Ketua umum PBNU, itu NU sedang mengalami apa ya? Perpindahan atau ya transisi gitu ya. Ya, NU sedang mengalami transisi di mana pada waktu itu pada masa Orde Lama NU menjadi partai politik. Ya. Kemudian ketika Orde Baru muncul kebijakan adanya perampingan partai politik sehingga partai NU dihilangkan, kemudian jadilah P3. Jadilah P3 dan kemudian NU sendiri ini kembali ke Khitoh. Betul. Nah, di sini ada pergeseran di sini dari struktur keorganisasian NU yang tadinya memiliki kepentingan politik menjadi tidak memiliki kepentingan politik. Sehingga kita perlu memahami di situ posisi Gus Dur betapa luar biasanya pada waktu itu ya, di mana pada waktu itu kepengurusan NU memiliki kepentingan politik tiba-tiba menjadi kembali ke Khitoh. Ya. Ini peran yang sangat luar biasa ini. Dan di samping itu Gus Dur juga ketika menjadi presiden ini juga berhadapan dengan hal-hal yang sama luar biasanya. Baik. Nah, sebenarnya kalau kita tadi ke visi Gus Yahya, sosok Gus Dur yang ingin dimunculkan agar lebih singkat sebenarnya ke arah mana ini sebenarnya kalau menurut panjenengan? Saya kira tidak terlepas dari awal mula pendirian NU ya, bahwa pendirian NU yang saya lihat itu memang sebagai wadah untuk melindungi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, yang sedang berkembang di Indonesia, yang kemudian sekarang lebih dikenal dengan Islam Nusantara. Padahal itu akarnya ya sudah dari dulu lah, itu hanya pengistilahannya saja. Nah, namun karena pembentukan itu yang artinya untuk melindungi ini kan berarti ada rongrongan ataupun serangan-serangan dari pihak yang tidak setuju terhadap Ahlussunnah ataupun yang menentang terhadap Ahlussunnah. Artinya berlawanan ya dari akidah dan sebagainya gitu ya. Yang berlawanan. Ya kalau berbicara tentang realita ya sebut saja Wahabi. Gitu, sebut saja Wahabi, kemudian gerakan radikalisme, ya betul. Kemudian gerakan Syiah, kemudian gerakan komunis dan lain sebagainya, gerakan liberal. Tetapi masing-masing dari elemen-elemen ini yang mencoba menyerang Ahlussunnah wal Jamaah itu setiap periodisasinya berbeda-beda. Semisal ketika eranya PKI tentu saja yang menjadi prioritas itu PKI. Tapi ketika eranya Gus Dur ini muncul berkembang gerakan-gerakan radikal dan juga Wahabi yang semakin merajalela di Indonesia. Dan saya kira di waktu yang sekarang saya kira perkembangan dari beberapa gerakan ini termasuk gerakan Wahabi dan radikalisme ini semakin ya terus berkembang sehingga perlu untuk kembali mewacanakan bagaimana pemikiran-pemikiran Gus Dur untuk menangkal pemikiran-pemikiran mereka. Iya. Kalau sampean sendiri sepakat dengan ini Kang Barok, pandangan beliau yang seperti itu? Saya sangat sepakat ya. Karena memang kondisi akhir-akhir ini atau kondisi kekinian kita face to face berhadapan langsung dengan orang yang
punya pola pikir radikalisme yang itu kemudian memunculkan intoleransiisme. Intoleransi itu ya. Ya, muncul tindakan-tindakan intoleran, ya. Kemudian juga memunculkan aksi teroris. Dia artinya pada level yang lebih jauh lagi adalah terorisme, artinya menjadi gitu ya. Betul. Dan ini sudah bisa kita sadari bersama-sama sebagai kader NU tentunya, sebagai orang NU tentunya, untuk merapatkan barisan menghadapi hal tersebut. Karena hal ini itu kalau dibiarkan kemudian akan sangat merusak baik terhadap agama Islam itu sendiri ya, yang tentunya rahmatan lil alamin, juga kepada keutuhan daripada bangsa dan negara. Ke depan tantangan NU yang paling mendesak adalah berbicara ke dalam bagaimana kesadaran berjamaah menjadi jamaiyah yang nantinya menuju kemandirian. Nah, arti kata mandiri nantinya itu memberikan satu dampak yang baik kepada khususnya warga itu NU sendiri, kemudian kepada NKRI tentunya. Ya. Dan saya yakin seyakin-yakinnya dua-duanya ini merupakan orang yang meneruskan cita-cita daripada muassis ya, betul. NU, termasuk juga Gus Dur. Jadi dua orang ini, baik beliau Kiai Said atau Akil Siraj Gus Yahya dan Gus Yahya, itu sama-sama memperjuangkan hal yang seharusnya diperjuangkan di NU, sama-sama luar biasa ya. Dan kita bisa melihat kematangan daripada kedua orang ini ya. Bagaimana Kiai Said Akil Siraj adalah orang yang alim dan mutabahir. Jadi saya yakin sekali beliau adalah makomnya itu mukasyafah, sama dengan Gus Yahya. Kenapa itu diamanati gitu oleh kiai-kiai untuk memimpin NU, untuk menahkodai NU. Memang kedua orang ini adalah sosok yang luar biasa, sosok dua-duanya yang mulia, sangat mulia, yang harus kita dukung, yang harus kita patuhi dan harus kita ta'zimi. Apapun yang diperintahkan oleh beliau Gus Yahya tentunya sebagai pemimpin baru daripada NU, itu harus kita dukung. Baik, berarti sebenarnya visi dari Gus Yahya Khalil Stakuf ini untuk menghadirkan Gus Dur adalah salah satunya, kalau saya mengambil kesimpulan, adalah bahwa beliau ingin merespon hal-hal yang terjadi di saat ini, yaitu diantaranya radikalisme dan yang kemudian menjadi intoleran dan sebagainya, yaitu dengan gaya dan strategi yang selama ini dijalankan oleh Gus Dur. Dan beliau selama periode Gus Dur baik menjadi ketua PBNU ataupun menjadi presiden, beliau kan sangat tegas anti terhadap intoleran, anti terhadap radikalisme. Beberapa kali beliau menyatakan dengan sangat tegas, bahkan berani menyebut tokoh, berani menyebut organisasinya secara langsung, bahkan minta dibubarkan. Nah, artinya orang yang seperti Gus Dur itu bisa dikatakan mungkin kemarin-kemarin entah itu tidak ada atau ada cuman tidak bersuara keras gitu ya. Ya mungkin saya salah satunya Kiai Said juga sebenarnya bersuara keras beliau. Tetapi mungkin yang lain kurang begitu menunjukkan bahwa beliau itu, bahwa orang-orang yang lain selain Kiai Said adalah kurang begitu menunjukkan sikapnya. Nah, mungkin salah satunya mungkin Gus Yahya ini untuk selanjutnya beliau ingin merespon hal-hal yang mungkin terjadi dengan cara menghadirkan Gus Dur dan pemikiran-pemikiran beliau. Salah satunya adalah pluralisme, saya kira. Mungkin itu maksudnya Kang Barok atau gimana? Kalau dari sudut pandang saya sih sebenarnya bukan Kiai Akil Siraj itu
tidak ataupun kurang merespon terhadap gerakan-gerakan radikalisme dan gerakan Wahabi ya. Kiai Aqil juga luar biasa terhadap membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia juga luar biasa lah. Tegas ya. Hanya saja yang saya lihat bahwa memang Kiai Aqil yang pertama diperjuangkan belum pada ranah mengembalikan arah pemikiran Gus Dur terlebih dahulu, tetapi lebih pada konsep Islam Nusantaranya, yang sebenarnya ini juga akarnya itu dari Gus Dur itu sendiri, dengan adanya Islamisasi, pribumisasi Islam, kan gitu, yang kemudian itu dikonsep dari pribumisasi Islam menjadi Islam Nusantara, kan seperti itu. Nah, Kang Aqil kemarin itu lebih fokus di situ. Dan sekarang saya kira hal konsep itu sudah selesai, sehingga perlu merambah ke hal-hal yang penegasan yang lebih luas gitu. Artinya sebenarnya Gus Yahya ini pun meneruskan dari perjuangan Kiai Said kemarin. Ya, meneruskan. Saya lihat itu meneruskan. Baik, dan terakhir ini, kira-kira harapan panjenengan kepada NU, kepada PBNU terutama yang baru terpilih untuk kedepannya bagaimana, dan kira-kira harapan juga kepada masyarakat itu bagaimana merespon seharusnya masyarakat ini? Tentu saja ya, kalau saya bukan hanya berharap ya, tapi saya punya keyakinan, gitu. Jadi bukan hanya sekedar harapan, tapi ini suatu keyakinan. Karena dengan melihat kapasitas dari Gus Yahya dan juga para kiai yang kemungkinan nanti akan masuk dalam struktur kepengurusan di PBNU, saya kira itu orang-orang yang mumpuni, sehingga saya punya keyakinan bahwa yang menjadi program kedepannya itu adalah hal-hal yang memang dibutuhkan pada masa yang saat ini dan yang akan datang. Gitu. Baik, kalau Kang Huda, monggo, kira-kira apa harapan Kang Huda lah untuk kepengurusan PBNU yang akan datang? Ya harapannya ya sukses dalam melaksanakan atau menjalankan semua program. Insya Allah lah, harapan saya itu ya bentuk keyakinan juga pastinya. Cuman saya harapan daripada masyarakat juga, daripada teman-teman NU juga, untuk menyongsong bersama-sama pemimpin baru kita terhadap kebaikan bersama di dalam NU, gitu. Untuk memperjuangkan NU seluruhnya, gitu. Itu jadi harapan saya antara pemimpin dan yang dipimpin itu sama-sama kita itu lebih baik lagi di dalam menjalin persatuan dan lebih semangat lagi di dalam perjuangan itu. Ada lagi Pak Borok? Saya cukup. Ya, baik, pemirsa NU Banjarsari Channel, itulah tadi diskusi dari tim NU Banjarsari Channel, dan kita sangat mendukung apa yang akan menjadi visi dan misi nanti PBNU, pengurus PBNU yang akan datang, dan juga kami dari tim NU Banjarsari Channel mengucapkan selamat mengemban amanat dan melaksanakan tugas untuk Kiai Miftahul Akhyar yang menjadi Rois Am PBNU, Rois Am NU, dan juga Kiai Yahya Khalil Stakuf yang menjadi Ketua Umum PBNU. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan nahkoda NU, memimpin NU bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan dari kami tim NU Banjarsari Channel sekali lagi mengucapkan selamat melaksanakan tugas beliau-beliau. Dan saya kira cukup sekian untuk diskusi tim NU Channel pada sore kali ini. Dan atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.